MUI Markas Radikal, Denny Sregar nggak kaget, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Jujur, saya sama sekali nggak kaget ketika membaca berita tentang petinggi Majelis Ulama Indonesia yang tertangkap karena aksi terorisme di Indonesia. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. Nah, bagi saya ini belum bisa saya terima ini ya. Oke. Dan kalau dalam beberapa hari ini tidak ada apa, saya Anwar Abbas secara pribadi ya akan mengirim surat protes kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Pegiat media sosial Denny Sregar baru-baru ini menanggapi keterlibatan MUI terkait aksi pengacauan yang melibatkan anggotanya yaitu Farid Ogbah. Dari dulu menurut Denny, ia sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. Kenapa? Karena lembaga tersebut memakai label ulama. Pada waktu awal menulis tentang apa yang terjadi di Suriah, saya juga menganalisa kemungkinan api perang ini dibawa ke Indonesia. Dan dari pengamatan itu, salah satu prediksi saya adalah kelompok-kelompok pendukung pemberontak di Suriah akan mulai dari penyusupan ke lembaga-lembaga penting di Indonesia. Sehingga sulit dikritik karena akan membawa agama. Mengikuti jejak perang Suriah di sekitar tahun 2012-an, pola para kelompok radikal ini persis sama dengan yang ada di Indonesia. Mereka terbagi dengan dua kasta. Kasta pertama, yang elit adalah kaum agamawan, dengan memanfaatkan ormas agama dengan mengeluarkan fatwa-fatwa. Kaum agamawan ini selalu memakai agama. Selain membawa nama Islam, mereka juga menyusup dan mengklaim label ulama. Label ulama itu menurut mereka juga penting, dengan membawa-bawa hadis bahwa ulama adalah penerus Nabi, sehingga banyak umat Islam yang tidak bisa memprotes ataupun mengkritik mereka. Dan dengan jargon daging ulama itu beracun, yang berarti bahwa ulama itu bersih dari kesalahan, mereka kemudian menggiring banyak umat untuk memerangi pemerintah dan melakukan kudeta. Inilah yang terjadi di Suriah dulu. Sempat di Suriah ada ulama beneran yang menentang kelompok ulama palsu ini. Nama beliau adalah Syekh Ramadan Al-Buti, ulama besar Sunni Suriah. Tapi beliau kemudian dibom ketika sedang ceramah dan meninggal bersama 40-an orang jemaahnya. Denny juga mengungkapkan bahwa ia juga mengamati yang terjadi di Suriah di tahun 2012-an karena ia yakin benar bahwa yang terjadi di Suriah akan dibawa ke Indonesia. Alasan Denny kuat, karena Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, sehingga bisa jadi negara yang cocok untuk dijadikan pemerintahan khilafah di Asia Tenggara. Dan Denny terus mengamati siapa-siapa saja yang terlibat dengan pemberontak Suriah dan membawa apinya ke negara kita. Dan terbukalah siapa-siapa saja mereka. Yang pertama adalah Bahtiar Nasir dan kedua ada Zaitun Rasmin. Jejak mereka terbongkar oleh mereka sendiri ketika mereka berdua aktif terlibat dalam propaganda memproklamirkan pemerintahan yang dideklarasikan oleh pemberontak Suriah. Mereka membawa bendera Suriah versi pemberontak ke Indonesia dan terang-keterangan mengumpulkan dana di Indonesia untuk memberontak Suriah. Anda tahu siapa si Bahtiar Nasir dan Zaitun Rasmin itu? Mereka berdua adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia di periode lalu. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia masa lalu atau periode 2015 hingga 2020 adalah kepengurusan yang penuh dengan para pendukung khilafah. Di sana dulu selain ada Bahtiar Nasir dan Zaitun Rasmin, juga ada Yosef Murtag dan almarhum Tengku Zulkarnain. Mereka inilah penggerak demo besar 212 yang punya potensi untuk membuat rusuh negara. Bayangkan MUI sebuah ormas dengan label ulama. Orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Menurut Denny, kepengurusan MUI sekarang lebih mendingan, yang diisi oleh orang-orang moderat. Tapi sayangnya tetap meninggalkan nama Zaitun Rasmin sebagai sekretaris di sana. Saya sendiri heran kenapa ya MUI tidak mencoba melakukan profiling atau rekam jejak anggotanya sebelum melantik mereka menjadi pengurus. Dan benar saja ternyata masih ada duri di dalam daging yang bercokol di dalam MUI. Terbukti salah satu elit MUI tertangkap Densus 88 karena punya hubungan dengan kelompok pengacau global, Jamaah Islamiyah. Kemungkinan besar hanya yang tertangkap Densus 88 saja yang punya jaringan dengan pengacau. Ada beberapa lagi, cuman Densus 88 belum dapat bukti yang cukup saja untuk menangkap mereka. Ngeri memang MUI ini.
Dengan label ulama mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun, mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Lucunya, sejak dulu MUI sebenarnya sudah dikritik keras oleh ulama moderat lainnya, seperti Gus Mus, tapi mereka nggak pernah berubah. Gus Mus pernah dengan keras mengatakan MUI itu makhluk apa. Menurut Gus Mus, mereka mencatat label ulama. MUI bisa membuat seseorang yang bahkan gak punya kemampuan agama sama sekali mendadak jadi ulama hanya karena berada di majelis ulama. MUI itu mungkin karena merasa ulama sehingga berhak arogan, menutup telinga mereka dari kritikan untuk membenahi diri dari dalam. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Kalau cuman fatwa-fatwa doang, ya kan sudah ada NU dan Muhammadiyah yang punya umat yang juga banyak. Menurut analisis Denny, yang diincar Densus 88 di MUI bukan 1 atau 2 saja, tapi beberapa yang memang punya keterlibatan dengan jamaah Islamiyah, entah sebagai Dewan Syuro ataupun sebagai pengepul kotak amal untuk kepentingan kelompok mereka. Kita tunggu saja berita selanjutnya, bisa jadi sepak terjangnya lebih menyeramkan. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama, karena ulama yang benar adalah mereka yang punya pengetahuan tinggi tentang agama dan punya akhlak yang tinggi juga terhadap sesama. Daging ulama itu memang beracun, tapi ingat ulama juga yang harus mempertanggungjawabkan secara langsung perbuatannya di hadapan Tuhan kelak, karena kalianlah seharusnya panutan kami. Bagaimana menurut Anda?